Apakah benar-benar mungkin merasakan 30 tahun lebih muda hanya dalam 3 menit sehari? Jika Anda menonton ini, mungkin Anda telah mengalami hari-hari ketika tubuh Anda tidak bekerja seperti biasanya. Lutut Anda sakit, keseimbangan Anda terasa tidak stabil, dan tugas sederhana seperti naik tangga atau membawa belanjaan terasa lebih sulit daripada beberapa tahun yang lalu. Anda tidak sendirian. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa bahkan pada usia 84 tahun, Anda bisa merasakan seperti berusia 50 tahun lagi dengan mengubah beberapa kebiasaan yang hampir tidak memakan waktu sama sekali? Dalam video ini, saya akan berbagi 5 praktik harian sederhana tetapi kuat yang dapat membuat jam berjalan mundur pada perasaan tubuh Anda. Ini bukan trik atau rutinitas yang rumit. Setiap praktik hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit atau kurang dan telah membantu banyak orang seperti Anda untuk mendapatkan kembali kekuatan, energi, dan kepercayaan diri pada tubuh mereka. Sebelum kita memulai, biarlah saya jelaskan, ini bukan solusi ajaib. Tetapi jika Anda tetap melakukan 5 langkah ini, Anda mungkin akan mulai merasakan perubahan yang tidak Anda bayangkan pada usia Anda. Mungkin itu adalah bangun tidur dengan lebih sedikit kekakuan, berjalan lebih lama tanpa kelelahan, atau hanya merasakan kendali atas tubuh Anda sendiri lagi, sesuatu yang banyak orang merasakan hilang seiring bertambahnya usia. Kebenaran adalah, merasakan muda bukanlah tentang mengejar kekuatan. Tentang mempertahankan fungsi, energi, dan kebahagiaan dalam tahun-tahun yang masih ada di depan Anda. Dan yang terbaik, Anda tidak membutuhkan keanggotaan gym, suplemen mahal, atau pelatih pribadi. Anda hanya membutuhkan komitmen, konsistensi, dan 3 menit sehari. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir karena setiap langkah membangun langkah sebelumnya. Pada saat kita sampai pada langkah kelima, Anda mungkin akan menyadari bahwa menjadi lebih tua tidak harus berarti menjadi lebih lemah. Sebenarnya, Anda mungkin merasa lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Mari kita mulai. Nomor 1, aktivasi sendi pagi. Salah satu alasan terbesar mengapa orang tua merasa kaku di pagi hari bukanlah karena otot mereka lemah, tetapi karena sendi mereka belum terbangun. Setelah berjam-jam berbaring diam sepanjang malam, cairan di sekitar sendi Anda menjadi sedikit kental, seperti sirup di pagi hari yang dingin. Ketika Anda bangun dari tempat tidur tanpa memanaskan tubuh Anda dengan lembut, tidak mengherankan jika lutut Anda berbunyi atau punggung Anda terasa tegang. Solusinya adalah ritual gerakan pagi selama 3 menit yang fokus pada sendi utama Anda, terutama pinggul, lutut, pergelangan kaki, dan bahu. Tidak perlu matras yoga atau peralatan. Cukup duduk di tepi tempat tidur Anda dan putar pergelangan kaki Anda 10 kali ke setiap arah, kemudian lutut. Putar tubuh Anda ke kiri dan ke kanan dengan lembut dan selesaikan dengan gerakan bahu dan putaran leher. Apa yang Anda lakukan di sini adalah mengedarkan cairan sinovial dengan lembut, yang membantu sendi Anda meluncur dengan lancar dan mengurangi perasaan gesekan karat yang banyak dari kita rasakan ketika bangun tidur. Mungkin terdengar terlalu sederhana untuk memiliki arti, tetapi persiapan lembut ini adalah perbedaan antara berjalan keluar dari tempat tidur atau memulai hari Anda dengan percaya diri. Ada juga manfaat lain yang orang tidak selalu pikirkan. Gerakan-gerakan ini mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa waktunya untuk menyalakan. Untuk orang di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, ini penting. Koordinasi, keseimbangan, dan suasana hati Anda semua terkait dengan bagaimana sistem saraf Anda menyala setelah istirahat. Dengan memanaskan sendi Anda dan mengaktifkan inti Anda sedikit, Anda juga meningkatkan kejelasan mental dan mengurangi kabut yang bisa bertahan di jam-jam awal. Saya mengenal seorang pria bernama Edward, berusia 81 tahun, yang memulai harinya seperti ini. Sebelum kebiasaan ini, dia membutuhkan bantuan hanya untuk bangun dari tempat tidur. Setelah 2 minggu, dia tidak hanya bangun sendiri, dia membuat sarapan untuk istrinya lagi. Itulah kekuatan 3 menit penuh kesadaran ini. Tujuannya bukan untuk menyentuh jari kaki Anda. Tujuannya adalah merasa stabil di atas kaki Anda dan mengurangi risiko jatuh atau cedera sendi. Setiap jatuh yang dicegah adalah tahun kemandirian yang dipertahankan. Jadi jika Anda telah melewatkan gerakan di pagi hari karena terdengar melelahkan atau Anda pikir Anda terlalu tua, ingat ini, tubuh Anda adalah alat. Ia tidak rusak karena digunakan, ia rusak karena diabaikan. Beberapa menit gerakan adalah seperti oli untuk mesin. Ia membuat semuanya berjalan lancar. Nomor 2, reset pernapasan dalam. Yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa energi tidak hanya berasal dari makanan atau tidur. Ia berasal dari oksigen. Dan bagaimana Anda bernapas dalam beberapa menit pertama setelah bangun dapat memuat ulang baterai Anda atau membuatnya habis sebelum hari dimulai. Pernapasan dangkal, yang kebanyakan dari kita tanpa sadar lakukan,
mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa ia dalam stres bahkan ketika kita tidak. Itulah sebabnya memulai hari Anda dengan latihan pernapasan dalam sederhana dapat mengubah cara Anda merasakan hari itu. Hanya 3 menit pernapasan lambat dan sengaja, lebih baik dengan mata tertutup, telapak kaki rata di lantai, dan tangan bertumpu di perut Anda, dapat menurunkan kortisol, mengatur detak jantung, dan menenangkan sistem saraf. Ia memusatkan Anda sebelum kekacauan hari dimulai. Saya mengenal seorang wanita bernama Linda, berusia 77 tahun, yang biasanya bangun setiap pagi dengan detak jantung yang berdebar. Dokternya melakukan berbagai tes, tetapi hasilnya normal. Ternyata bukan jantungnya, tetapi kecemasan. Ketika dia mulai melakukan reset pernapasan 3 menit ini setiap pagi, dia memberitahu saya bahwa pagi-paginya terasa sangat berbeda. Daripada merasa seperti mengejar hari, dia merasa seperti memimpinnya. Itu adalah pergeseran yang kuat. Kunci di sini bukanlah memaksakan sesuatu. Jangan mencoba menahan napas atau bernapas dengan pola tertentu seperti teknik kaku. Bernapaslah melalui hidung Anda dengan perlahan dan keluarkan melalui mulut Anda dengan lebih perlahan. Biarkan setiap napas keluar seperti pelepasan yang lembut. Apa yang dilakukan ini adalah mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian Anda yang mengatakan Anda aman, tenang, dan dalam kendali. Untuk orang tua, praktik ini sangat penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap hormon stres. Panggilan telepon sederhana, ingatan, atau bahkan kesunyian dapat menyebabkan lonjakan adrenalin. Tetapi dengan praktik pernapasan, Anda menciptakan ruang antara rangsangan dan respons. Anda mengajari tubuh Anda bahwa ia tidak perlu bereaksi terhadap semua hal secara langsung. Kendali, ketenangan itu adalah tempat kekuatan sejati berada. Jadi jangan abaikan ini karena terdengar terlalu mudah. Sebenarnya, kadang-kadang kebiasaan paling sederhana adalah yang kita abaikan. Tetapi hanya karena sesuatu sederhana tidak berarti ia tidak mendalam. Jika Anda berkomitmen untuk hanya 3 menit pernapasan dalam setiap pagi, saya janjikan Anda akan merasakan sesuatu. Mungkin tidak pada hari pertama, tetapi pada hari kelima, pagi-pagi Anda mungkin mulai terasa kurang seperti balapan dan lebih seperti irama. Dan irama itu, dengan waktu, menjadi kekuatan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna, silakan komentari nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang mari maju. Nomor 3, rutinitas aktivasi kaki. Ada sesuatu yang hampir ajaib tentang cara membangunkan kaki dengan benar. Sebagian besar orang berpindah dari tempat tidur ke dapur langsung masuk ke hari tanpa waktu untuk meregangkan atau bergerak. Tetapi ini adalah halnya, kaki Anda seperti akar pohon. Jika mereka kaku, ketegangan, atau lemah, segala sesuatu di atasnya terasa tidak seimbang. Saya telah melihatnya berulang kali. Orang-orang berjuang dengan keseimbangan, postur, atau energi rendah, dan semuanya dapat ditelusuri kembali ke bagaimana mereka merawat kaki mereka dalam beberapa menit pertama hari itu. Seorang pria berusia 64 tahun bernama Walter berbagi ceritanya dengan saya. Dia biasanya merasa kakinya seperti beban berat ketika dia bangun dari tempat tidur. Dia menyalahkan usia, artritis, bahkan sepatu lama. Tetapi kemudian dia memulai rutinitas aktivasi 3 menit setiap pagi. Itu bukan sesuatu yang mewah, hanya campuran marching duduk, pengangkatan jari kaki lembut, dan beberapa pengangkatan betis perlahan saat berdiri sambil memegang kursi. Dalam beberapa minggu, keseimbangannya membaik, dan dia berkata dia merasa kakinya benar-benar ingin bergerak lagi. Jenis perubahan itu tidak berasal dari suplemen atau gadget. Ia berasal dari kebiasaan. Rutinitas ini tidak perlu intens atau menyakitkan. Sebenarnya, jika demikian, Anda melakukannya dengan salah. Yang Anda inginkan adalah kendali dan koneksi. Rasakan kaki Anda bersentuhan dengan tanah. Rasakan otot betis Anda membentuk. Biarkan paha Anda terlibat cukup untuk mengingatkan mereka. Hei, aku masih membutuhkanmu hari ini. Komunikasi antara otak Anda dan kaki Anda sangat penting. Itu seperti menyalakan saklar. Dan semakin awal Anda menyalakan saklar itu, semakin baik sisa hari akan terasa. Mengapa ini bekerja dengan baik? Karena aliran darah sama dengan energi. Menit otot kaki Anda terlibat, mereka menarik darah segar melalui bagian bawah tubuh Anda, yang mendukung bukan hanya kekuatan tetapi kesehatan sendi, komunikasi saraf,
bahkan sirkulasi ke kaki. Untuk orang tua yang khawatir tentang pembengkakan, kehilangan sensasi, atau bahkan nyeri kaki, kebiasaan pagi sederhana ini dapat membuat perbedaan besar. Ia menetapkan nada. Ia memberitahu tubuh Anda, kita bangun, kita bertapak, dan kita siap. Orang sering bertanya kepadaku latihan apa yang terbaik untuk kaki yang mengalami penuaan. Dan jawaban saya selalu sama, yang Anda akan lakukan. Anda tidak membutuhkan peralatan gym, musik keras, atau pelatih pribadi yang berteriak kepada Anda. Anda hanya membutuhkan konsistensi dalam 3 menit. Beberapa gerakan penuh kesadaran setiap pagi dapat memperkuat otot, meningkatkan keseimbangan, dan yang paling penting, mencegah jenis penurunan perlahan yang menyelinap ketika kita tidak memperhatikan. Karena kaki kuat bukanlah tentang keanggunan. Mereka tentang kebebasan. Kebebasan untuk berjalan kemana Anda mau, untuk membawa belanjaan Anda sendiri, untuk bangun dari kursi tanpa berjuang, untuk hidup dengan martabat. Jadi jika Anda belum memberi kaki Anda panggilan bangun pagi baru-baru ini, mungkin besok pagi adalah waktu yang tepat. Anda tidak membutuhkan rencana sempurna. Cukup mulai. 3 menit setiap hari. Anda akan terkejut berapa banyak kekuatan yang menanti dalam langkah-langkah itu. Nomor 4, pilihan sarapan antiinflamasi. Salah satu musuh tersembunyi terbesar dari kaki yang mengalami penuaan adalah inflamasi. Ia tidak berteriak, ia tidak selalu muncul sebagai nyeri langsung, tetapi ia bekerja secara diam-diam, membuat sendi kaku, melemahkan otot, dan menghisap energi dari langkah Anda. Dan ini adalah yang mengejutkan. Banyak dari inflamasi itu dimulai bukan di lutut atau pinggul Anda tetapi langsung di piring Anda, terutama dalam makanan pertama hari itu. Sarapan menetapkan ritme Anda. Jika makanan pagi Anda termasuk gula olahan, karbohidrat tepung, atau minyak inflamasi, Anda mengirimkan pesan ke tubuh Anda, bersiaplah untuk hari yang lambat dan sakit. Tetapi berita baiknya adalah, bahkan dengan mengubah satu bagian dari sarapan Anda dapat memiliki dampak besar. Itulah di mana makanan antiinflamasi seperti blueberry liar masuk. Buah-buahan kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi mereka memiliki dampak yang kuat. Mereka penuh dengan senyawa yang mengurangi stres oksidatif dan menenangkan inflamasi di seluruh tubuh, terutama di sendi bawah. Saya ingat seorang wanita bernama Elaine. Dia berusia 77 tahun dan masih berjalan setiap pagi, tetapi dia memberitahu saya bahwa lututnya membengkak pada sore hari. Dia pikir itu hanya usianya yang mengejar. Tetapi ketika kami melihat makanannya, saya melihat dia memulai harinya dengan yogurt manis dan roti putih. Dia menukarnya dengan mangkuk oat ditambah blueberry liar, beberapa kenari, dan cengkih. Dalam beberapa minggu, dia berkata dia bisa berjalan 2 kali lebih jauh tanpa merasakan nyeri dalam yang dalam di kakinya. Itu bukan sihir, itu sains dan pergeseran dalam cara dia merawat tubuhnya. Hal yang indah adalah, makanan seperti itu tidak sulit ditemukan. Anda bisa membeli blueberry liar beku di sebagian besar toko bahan makanan. Mereka tidak perlu mewah atau organik. Anda hanya membutuhkan konsistensi. Ketika Anda memberi tubuh Anda apa yang ia butuhkan untuk melawan inflamasi, ia merespons dengan kekuatan, bukan hanya dalam cara Anda merasakan, tetapi dalam cara Anda bergerak, berdiri, bahkan dalam kecepatan Anda pulih setelah hari panjang di atas kaki. Dan itu bukan hanya blueberry. Pilihan lain yang kuat termasuk kunyit, biji chia, dan sayuran berdaun hijau gelap. Semuanya bisa ditambahkan ke sarapan dalam waktu kurang dari 1 menit. Beberapa orang membuat smoothie, yang lain lebih suka mangkuk hangat. Metode tidak penting seperti kebiasaan, karena dengan waktu, pilihan pagi kecil ini membangun fondasi untuk kaki yang kuat, fleksibel, dan andal. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna, silakan komentari nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang mari maju. Nomor 5, ikan air dingin kaya omega. Ada sesuatu yang luar biasa tentang cara alam mempersiapkan kita dengan apa yang kita butuhkan jika kita tahu di mana harus mencari. Dan ketika datang ke mempertahankan kaki Anda kuat, stabil, dan siap bergerak, samudra memiliki salah satu rahasia terbaik yang disimpan. Ikan air dingin seperti salmon, makrel, dan sarden bukan hanya makanan. Mereka adalah obat untuk otot, sendi, dan sirkulasi Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang tua mulai merasakan berat atau kelemahan di kaki mereka bukan hanya karena kehilangan otot. Itu adalah inflamasi di pembuluh darah. Ketika sirkulasi Anda melambat, kaki Anda adalah yang pertama merasakannya.
Itu karena mereka paling jauh dari jantung Anda. Tetapi asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan air dingin ini membantu merilekskan pembuluh darah dan mengurangi inflamasi, memungkinkan lebih banyak darah kaya oksigen mencapai anggota bawah Anda. Saya pernah mengenal seorang pria bernama Walter, berusia 82 tahun. Dia memberitahu saya dia merasa kakinya seperti karung pasir setiap kali dia naik tangga. Dia tidak kelebihan berat badan, dia tidak punya artritis, tetapi dokternya memberitahu dia sirkulasinya lambat. Ketika Walter mulai memasukkan salmon 2 kali seminggu, dipanggang ringan dan disajikan dengan sayuran, dia tidak mengharapkan banyak. Tetapi 2 bulan kemudian, dia menelepon saya dan berkata sesuatu yang tertinggal di benak saya. Dia berkata, kakiku tidak lagi bertengkar denganku. Mereka bekerja sama. Itu bukan hanya ikan. Itu adalah pasokan omega-3 yang stabil yang menenangkan inflamasi di pembuluh darahnya dan membantu ototnya pulih. Dan untuk mereka yang tidak makan ikan, masih ada cara untuk mendapatkan manfaat itu. Suplemen omega-3, terutama yang terbuat dari minyak alga, adalah alternatif yang baik. Yang paling penting adalah konsistensi dan kualitas. Bahkan sarden, ikan kecil yang murah dan dikemas dalam kaleng, dapat berfungsi dengan baik jika Anda memasukkannya secara teratur. Dan jangan lupa, apa yang Anda keluarkan juga penting. Walter juga mengurangi daging merah dan irisan daging olahan, makanan yang mengentalkan darah dan membatasi sirkulasi. Itu bukan hanya tentang menambahkan yang baik, itu juga tentang mengurangi yang buruk. Pemikiran akhir. Jadi apa yang paling menonjol bagi Anda hari ini? Apakah itu kekuatan BEET untuk meningkatkan sirkulasi atau dampak mengejutkan dari beberapa sendok makan biji chia pada kekuatan dan energi sendi? Mungkin itu adalah mempelajari bagaimana kunyit melawan inflamasi diam-diam. Apapun itu, ingat ini, langkah-langkah kecil dan konsisten dapat mengarah pada perubahan besar. Bahkan di usia 70-an dan 80-an, Anda tidak perlu merombak seluruh hidup Anda. Anda tidak membutuhkan suplemen mahal atau rutinitas yang rumit. Hanya beberapa menit sehari dengan makanan yang tepat dapat membuat kaki Anda terasa lebih kuat, lebih stabil, dan lebih hidup. Itu bukan tentang mengejar kekuatan. Tentang menghormati tubuh Anda dan memberinya apa yang ia butuhkan secara diam-diam untuk terus berjalan. Karena kebenaran adalah, usia tidak menentukan kekuatan. Kebiasaan yang menentukan. Dan ketika Anda merasa lebih percaya diri dalam langkah Anda, semuanya bergeser. Anda lebih mungkin berjalan di luar, berdiri lebih tegak, merasa stabil ketika Anda bangun dari kursi. Perasaan kemandirian itu, tidak perlu khawatir tentang keseimbangan atau kekakuan setiap kali Anda bergerak, itu tidak ternilai. Itu bukan hanya kekuatan fisik, itu adalah kebebasan emosional. Jadi ini tantanganku untuk Anda, pilih salah satu makanan yang kita bahas hari ini. Tambahkan ke dalam hari Anda, sekecil apapun, dan lihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Jangan hanya percaya pada saya. Rasakan sendiri. Dan ketika Anda melakukannya, kembali dan beritahu kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya berguna, silakan like, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.